Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, setiap kita yang hadir pada saat ini pasti pernah merasakan kasihan atau merasa berbelas kasih, merasa iba terhadap sebuah peristiwa. Perasaan belas kasih atau perasaan kasihan atau perasaan iba ini muncul ketika biasanya kita menyaksikan hal yang tidak wajar, peristiwa yang tidak wajar. Misalnya saja kita biasa menonton di berita-berita atau di televisi, di berbagai tempat ada banyak orang yang kelaparan, di berbagai tempat ada anak yatim piatu, yang kemudian terlantar ke sana kemari karena tidak lagi mempunyai rumah pulang. Atau mungkin kita pernah melihat orang tua, seorang kakek atau seorang nenek yang betul-betul membanting tulang demi bisa makan. Saya kira peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang mungkin membuat kita merasa kasihan atau merasa iba. Dan dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita kasihan, yang mungkin kita saksikan di sekitar kita, yang membuat kita merasa berbelas kasih. Ya. Rasa belas kasih atau kasihan ini juga dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia sedang berkeliling di kota-kota dan di desa yang ada di Galilea. Jadi pada saat itu Yesus berkeliling di Galilea untuk mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta menyembuhkan orang sakit. Ketika dalam perjalanan mengelilingi Galilea, Yesus pada saat itu terus diikuti oleh orang banyak. Orang banyak itu tertarik ingin mendengarkan pengajaran Yesus sehingga ada banyak orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Tetapi karena pada saat itu mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, orang banyak itu tampak kelelahan. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat dan menyaksikan situasi ini, Yesus yang amat pengasih rupanya terbawa oleh perasaannya. Sehingga di ayat yang ke-36 di situ dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dalam hal ini Yesus bukan hanya sekedar pada simpati, Yesus bukan hanya sekedar simpati pada penderitaan yang dialami orang banyak, tetapi Yesus juga berusaha memahami situasi dan kondisi yang dialami pada saat itu, bahwa ternyata mereka capek, ternyata mereka terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Yesus tergerak oleh belas kasihan karena ya kita tahu sendiri bahwa pada prinsipnya Yesus adalah Maha Pengasih. Yang kita lihat dan kita ketahui bersama bahwa bukti kasih Yesus itu, ia rela meninggalkan tahta kemuliaannya di sorga, masuk ke dalam dunia ini, bahkan ia rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Semua itu dilakukan Yesus karena Yesus mempunyai rasa kepedulian, rasa kasih kepada saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Itu dilakukan karena ya jelas Yesus mempunyai belas kasih kepada kita semua. Karena itu kemudian di ayat yang ke-37 sampai 38 di situ Yesus memberikan amaran atau peringatan tentang tuaian dan pekerja. Yesus mengatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja yang sedikit di ayat yang ke-37. Hal ini ditujukan kepada murid-murid yang pada saat itu membantu Yesus untuk memberitakan Injil, sehingga Yesus mengatakan hal itu kepada murid-muridnya bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja yang sedikit. Sehingga para murid pada saat itu dituntut untuk melihat
bahwa ada banyak tuaian-tuaian sehingga dibutuhkan pekerja untuk menuai tuaian-tuaian itu dengan baik. Para pekerja itu adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, para pelayan Tuhan, ada banyak tuaian yang tersedia untuk kita. Karena itu sebagai pekerja, mari betul-betul melayani. Jangan hanya karena ingin mendapat tempat dalam jemaat, jangan hanya karena ingin mendapat jabatan, hanya ingin dipandang dalam jemaat, kita mau menjadi pekerja. Tetapi pekerja yang sesungguhnya adalah pekerja yang melakukan pelayanan dengan baik, tulus, dan berbelas kasih. Kemudian di ayat yang ke-38, Yesus mengatakan, "Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saya mau bertanya kepada anggota jemaat, kecuali nenek jeri laki-laki, pernahkah kita mendoakan pendeta kita? Ini untuk jemaat ya, kecuali nenek jari laki-laki. Pernahkah kita mendoakan pendeta kita? Pernah. Ya, tongan syarak. Adakah di antara kita yang pernah mendoakan majelis? Adakah di antara kita yang pernah mendoakan hamba-hamba Tuhan? Tongan toh? Ya, kita mengatakan di dalam gereja pernah. Ataukah kita hanya menjadi jemaat pengkritik yang sedikit-sedikit kesalahan napalaku pendeta dikritik, sedikit-sedikit kesalahan yang dilakukan oleh hamba Tuhan dikritik? Pernahkah kita berdoa untuk mereka? Pernahkah kita meminta kepada Tuhan supaya mereka melakukan pelayanan dengan baik, supaya melakukan pelayanan dengan berintegritas? Jangan sampai kita hanya jadi umat yang selalu mengkritik. Salah sidi belakna majelis atau belakna pendeta, hais, dior belakna susah. Tapi pernahkah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita pelayan yang berintegritas dalam pelayanan? Pernahkah kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pelayan sehingga melakukan pelayanan dengan baik? Ini yang perlu kita renungkan dan kita gumuli dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya tahu mengkritik, kita hanya tahu melihat kesalahan para pelayan, tetapi kita lupa untuk mendoakan mereka supaya mereka lebih baik. Kita lupa untuk mendoakan mereka supaya mereka lebih berintegritas dalam pelayanan. Jelas dalam ayat 38 bacaan kita dikatakan, di ayat 38 saya bacakan, "Karena itu mintalah kepada Tuhan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai tuaian yang tersedia." Di peta ada ya supaya para hamba-hamba Tuhan ini berintegritas dalam pelayanan, dapat melayani dengan baik. Jangan hanya tahu mengkritik, jangan hanya tahu melihat kesalahan hamba-hamba Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, lewat firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang mau diajar kepada kita. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan ini teladanilah Yesus Kristus yang selalu berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, untuk para hamba-hamba Tuhan, lakukanlah pelayanan dengan baik, karena ternyata ada banyak tuaian yang siap untuk kita tuai sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk jemaat Tuhan, doakanlah para pelayan-pelayan Tuhan supaya mereka dapat melayani dengan baik dan penuh integritas. Amin.